Oke, Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Oke, eh, pagi ini kita akan melanjutkan pertemuan dari minggu kemarin ya. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang anatomi dan fisiologi. Kali ini kita akan membahas tentang rheumatoid arthritis ya, atau yang sering disebut RA. Sebelum perkuliahan kita mulai, ya, jadi untuk kontrak mata kuliah ini eh, perkuliahan ini dilakukan ya setelah semuanya mengikuti perkuliahan pertama yaitu anatomi dan fisiologi. Kemudian kontrak yang kedua, semua mahasiswa harus mengikuti perkuliahan dari awal dan videonya diaktifkan ya. Nanti kalau ada yang ingin bertanya, nanti boleh raise hand atau langsung membuka mic-nya. Oke, untuk selanjutnya, minggu kemarin kita sudah membahas tentang anatomi dan fisiologi. Ini silahkan dijawab ya. Eh, Kalau untuk rheumatoid arthritis itu yang terserang apa? Yuk, silahkan dijawab. Tulang kah, kemudian persendian kah, atau tendon? Ayo, silahkan dijawab. Sendi, Pak. Oke, sinyalnya nge-lag ya. Oke, jadi Iya, Pak. diulang ya. Oke, ya nanti kita coba perbaiki sinyalnya. Oke, terima kasih. Kita akan membahas materi rheumatoid arthritis. Saya izin share screen. Ya, jadi ini adalah rheumatoid arthritis. Ya, jadi RA itu sendiri prevalensinya kita lihat dari jenis kelamin. Ya, wanita itu memiliki resiko lebih 2 sampai 3 kali dibandingkan jenis kelamin laki-laki. Ya. Nah, kenapa? Ada yang ingin bertanya? Ya, yang pertama karena kandungan hormon ya antara perempuan dan laki-laki berbeda. Ya, di wanita memiliki hormon estrogen yang salah satunya akan berperan terhadap eh, reaksi autoimun gitu ya. Kemudian usia. Nah, usia kejadian akan meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Jadi pada wanita tidak tidak apa ya, tidak spesifik gitu ya. Namun insiden tertinggi ya untuk kasus RA ini di usia 50 sampai 54 tahun. Ini slide-nya sudah terlihat lebar belum ya? Nah, di Indonesia jumlah penderita RA itu pastinya belum diketahui ya. Namun saat ini diperkirakan kurang lebih ada sekitar 1,3 juta orang yang menderita RA. Ya. Kalau di dunia sendiri prevalensi RA itu berkisar antara 0,5 sampai dengan 1% dari jumlah penduduk Indonesia. Ya, kemudian data tersebut di tahun 2020 dan sampai saat ini kejadian RA itu terus meningkat. Gitu ya. Nah, RA itu apa sih? Jadi RA itu adalah jaringan inflamasi di sinovial tadi benar yang disampaikan itu di persendian gitu ya. Sifatnya adalah destruktif, kronik, progresif, dan sistemik. Destruktif itu apa? Yaitu sifatnya adalah merusak. Jadi tidak hanya merusak jaringan sinovialnya saja, tapi bisa merusak eh, tulang daerah sekitarnya gitu ya. Kemudian sistemik, sifatnya RA ini tidak hanya lokal, menyerang seluruh organ. Jadi pertama-tama yang diserang adalah jaringan eh, tulang mudanya atau tulang rawannya, kemudian nanti kelamaan akan bisa menyebar ke organ-organ lain seperti ginjal, kemudian otak, bahkan sampai dengan ke semua permukaan kulit. RA ini sendiri adalah suatu penyakit autoimun gitu ya, yang penyebabnya itu belum diketahui secara pasti ya. Jadi autoimun ini jenisnya sangat banyak ya. Salah satunya adalah penyakit rheumatoid arthritis.
Nah, patofisiologinya, serangan pertama karakteristiknya berupa sinovitis atau peradangan pada sinovial atau Iya. jaringan-jaringan di sekitar sendi. Ya. Hmm. Kemudian sinovial tadi menebal karena adanya inflamasi. Kemudian jaringan memerah, kemudian eh, berwarna gitu ya, berwarna kemerahan, kemudian terjadi hiperemesis atau akumulasi cairan di dalam ruang sendi. Nah, sehingga terjadi atau terbentuklah jaringan panus. Apa panus? Panus itu granulasi jaringan vaskuler. Isinya adalah sel-sel inflamasi yang kita sebut artikular kartilago gitu ya yang serangnya. Jadi jaringan-jaringan tadi dikikis, kemudian akan membentuk panus. Nah, bentuk panus tadi akhirnya akan merusak tulang sehingga akan menyebabkan adesi jaringan ikat gitu ya. Dari adesi jaringan ikat akan menyebabkan kalsifikasi gitu ya. Ini bukan klasifikasi tapi kalsifikasi. Dari kalsifikasi akan menyebabkan kepadatan tulang hilang sehingga terjadilah osteoporosis gitu ya. Jadi osteoporosis bisa diakibatkan karena faktor usia ataupun karena disebabkan karena adanya gangguan imun yaitu rheumatoid arthritis ya. Penyebabnya tadi kita di awal sudah sampaikan bahwa penyebab pastinya belum diketahui, namun ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu adalah antibodi. Ya, antibodi apa? Antibodi yang berperan yaitu dari imunoglobulin IgM dan IgG. Terbentuknya IgG akan menyerang antigen IgG dan membentuk kompleks yang bersarang pada sinovium dan jaringan penyambung lainnya. Jadi sifatnya itu bisa lokal dan bisa sistemik. Lokal, bagaimana cara melihat adanya RA apa menyerang jaringan lokal? Ya terlihat adanya situ tanda-tanda peradangan, tugor, kalor, nodor, fungsiolesa, adanya bengkak, kemerahan, ya kemudian jika diraba itu teraba hangat. RA berhubungan dengan Human Leukocyte Antigen HLA atau DRW4. RA juga dinamakan penyakit autoimun tetapi tidak mutlak murni ya. Nah, sebagian besar penyakit RA ini memang disebabkan oleh autoimun. Nah, bagaimana untuk mengetahuinya dari hasil laboratorium? Ya, salah satu pemeriksaan yang bisa dilakukan yaitu dicek dulu rheumatoid faktornya gitu kan. Kalau memang ada pembawa gitu ya, maka RA-nya bisa tidak normal. Nah, untuk keluhan umum ya, keluhan umumnya yang pertama itu badan terasa eh, lemah gitu ya. Nafsu makan menurun, kemudian peningkatan panas yang ringan atau penurunan berat badan ya. Namun gejala umum ini tidak spesifik, bisa saja terjadi pada kasus-kasus lainnya. Nah, yang lebih spesifik lagi yaitu adanya kelainan sendi. Ya, keluhan sering berupa kaku sendi di pagi hari, kemudian pembengkakan, nyeri sendi, terutama sendi-sendi kecil, yaitu di ujung-ujung biasanya, di ujung kaki dan di ujung tangan, gitu ya, di jari-jari. Kemudian pemeriksaan penunjang, seperti yang saya sampaikan tadi, ada rheumatoid factor. Yang pertama yaitu penanda inflamasi. Bagaimana cara melihatnya? Yaitu laju endap darah. Laju endap darah, kita lihat apakah terjadi inflamasi atau peradangan ya dalam jangka waktu yang lama. Kemudian CRP-nya akan terjadi peningkatan. Nah, ini yang paling penting yang harus dilakukan pengecekan yaitu rheumatoid factor. 80% pasien memiliki RF positif, namun RF negatif tidak menyingkirkan diagnosis apabila ditemukan gejala-gejala yang mengarah ke artritis rheumatoid. Kemudian yang ketiga yaitu antisilik citrullinate peptid ya, anti CCP namanya. Biasanya digunakan dalam diagnosis dini penanganan 95 sampai 98% ya. Namun hubungan anti CCP tadi terhadap berat penyakit tidak konsisten. Nah, ini ada beberapa materi ya. Ada bagaimana sih cara kita memberikan edukasi ke pasien gitu ya. Secara pengobatannya bagaimana dan rehabilitasinya bagaimana. Nah, pada kasus-kasus berat apabila sudah terjadi pengikisan tulang, maka untuk pengobatan lanjutannya yaitu
pengobatan rehabilitasi, gitu ya. Nah, ini edukasinya kita bisa uh, memberikan pengetahuan gitu ya kepada pasien apa sih tentang apa sih RA itu, kemudian bagaimana sih pengobatannya, kemudian bagaimana makanan yang dianjurkan dan tidak boleh dikonsumsi gitu ya, dan seterusnya. Oke. Saya akan memberikan gambar ya. Kita lihat apabila dilihat dari ronsen gitu ya. Nah, pada kasus eh, normal foot ya, kaki yang normal akan terlihat struktur tulangnya ya baik gitu ya. Namun pada kasus-kasus rheumatoid arthritis di sini sudah terjadi dislokasi ya, kemudian perubahan bentuk dan seterusnya. Nah, ini gambar apabila dilihat dari luar terjadi pembengkakan dan pembengkakan ini terasa sangat nyeri. Nah, yang parahnya lagi kita lihat di sini rheumatoid arthritis dan ini sudah stadium lanjut gitu ya. Dari strukturnya sudah sangat terlihat jelas ya, kemudian adanya deformitas, kemudian adanya defisiasi metakarpal ya, dan seterusnya. Oke. Nah, itu tadi materi yang saya sampaikan, teman-teman. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Saya stop screen ya. Yuk, silakan. Apabila ada yang ingin ditanyakan. Khairul mungkin Izin Pak, boleh bertanya nih? boleh silakan. Ya, izin Pak, ini mau bertanya. Kan apa perbedaan artritis dan rheumatoid artritis? Dan di usia berapakah kita sebagai manusia sering terserang artritis Oh, dan rheumatoid artritis, Pak? oke, oke. Yang lain ada lagi? Ya, kita jawab dulu ya. Cukup satu eh, pertanyaan dulu. Oh ya, siap Pak. Makasih Pak atas ininya pertanyaannya. Oke, ya. Jadi, rheumatoid arthritis itu ya adalah penyakit autoimun, gitu ya. Sering menyerang pada usia-usia produktif dibandingkan dengan osteoporosis, gitu ya. Nah, kalau ditanya apa perbedaannya, gitu ya. Jadi, perbedaan osteoartritis dan rheumatoid arthritis itu bisa kita lihat dari beberapa aspek, ya. Pertama deh yang paling sederhana dari definisinya, ya. Definisi osteoartritis itu penyakit degeneratif sendi akibat keausan gitu ya. Karena sudah usianya sudah sepuh gitu ya, sehingga terjadi keausan pada tulang-tulang rawan. Nah, berbeda dengan rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis ini adalah penyakit autoimun yang menyebabkan peradangan kronis pada sendi. Autoimun itu apa? Jadi autoimun ini adalah sel ketahanan tubuh yang salah mengenali ya, salah mengenali sel-sel lainnya. Tadi contohnya di sendi. Jadi sendi tadi yang seharusnya normal gitu ya. Kalau dilihat autoimun normal tidak ada gangguan. Nah, tapi pada kasus autoimun melihat di situ ada sebuah masalah sehingga sendi-sendi tersebut diserang gitu ya. Nah, dari situ akan menyebabkan peradangan sendi. Kemudian dari penyebabnya, osteoartritis ya, penyebabnya itu karena penuaan, kemudian trauma, eh, kelebihan berat badan, ataupun aktivitas berlebihan. Nah, RA tadi sudah kita tahu bahwa faktor yang berperan adalah imunoglobulin ya, atau gangguan pada sistem imun. Gejalanya juga hampir-hampir mirip gitu ya. Nah, tapi ada perbedaannya. Osteoartritis itu nyeri sendi saat aktivitas kaku dan ada pembengkakan tapi ringan. Tapi kalau RA adanya nyeri, kemudian adanya bengkak, warna kemerahan, dan ciri khasnya adalah kaku sendi, ya, terutama pagi hari setelah bangun tidur kurang lebih 1 jam. Kemudian kalau kita lihat gambar di awal tadi adanya deformitas ataupun kelainan bentuk, ya. Kita lanjutkan lagi dari lokasinya bisa kita lihat.
Kalau osteoartritis umumnya sendi besar, ya beban berat, apa sendi-sendi besar gitulah ya. Kemudian kalau rheumatoid arthritis yang diserang pertama kali itu adalah sendi-sendi kecil, jadi jari, pergelangan tangan, dan lain-lain gitu ya. Kalau dilihat dari usianya, nah, tadi pertanyaannya, usia osteoartritis rata-rata itu di atas 50 tahun, ya sudah memasuki pralansia. Tapi kalau rheumatoid arthritis itu bisa usia produktif, usia muda sampai dengan dewasa, yaitu usia 20 sampai 50 tahun. Nah, kalau kita lihat secara sistemik, secara menyeluruh gitu ya, osteoartritis ini jarang menyerang sistemik. Dia sistemnya sistemnya adalah lokal. Misalnya nih dia menyerang tulang belakang, maka hanya tulang belakang. Tapi berbeda dengan rheumatoid arthritis ya. Rheumatoid arthritis ini bisa banyak, bisa sampai dengan kulit, mata, ginjal, dan lain sebagainya. Nah, itu penjelasan saya tentang perbedaan rheumatoid arthritis dan osteoartritis. Oke, kita buka satu pertanyaan lagi. Siapa yang ingin bertanya? Tidak ada. Boleh Pak, ada lagi Pak, boleh izin Oh, satu boleh, pertanyaan boleh. lagi Pak. Ya, silakan. Oh ya, siap Pak. Izin Pak, ini kita ada satu pertanyaan lagi dari saya. Mengapa perempuan lebih sering terserang RA dibandingkan dengan osteoartritis? Oh, oke. Ya. Iya, Jadi pertanyaannya, mengapa sih perempuan itu sering terserang RA gitu ya? Nah, dibandingkan dengan dibandingkan osteoartritis. laki-laki gitu ya. Iya, benar. Oke, oke. Nah, jadi yang pertama itu adalah pengaruh hormon ya, yang kita tahu bahwa hormon estrogen itu dimiliki oleh eh, perempuan. Nah, pada perempuan kadar estrogen itu berfluktuasi gitu ya, tidak selalu stabil. Nah, jadi kasus-kasus RA ini bisa muncul gitu ya di beberapa kasus ya saat hormon-hormon tadi tidak stabil. Nah, contohnya saat wanita hamil, menyusui, atau bahkan akan menopause, gitu ya. Kemudian, perempuan secara biologis itu memiliki respon imun yang lebih kuat ya, dibandingkan laki-laki. Ini membuat perempuan lebih rentan terhadap penyakit autoimun. Kemudian, secara genetik, dari beberapa penelitian menunjukkan adanya hubungan antara gen tertentu, misalnya nih HLA-DR4 yang kita sampaikan di awal tadi, ya. Jadi HR, HLA-DR4 dengan RA itu lebih sering muncul pada perempuan, tuh ya. Nah itu jawaban-jawaban yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjawab semua pertanyaan. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Untuk Tidak? sementara sudah cukup sih Pak. Ya, kita sudah selesai IT gitu ya, membahas tentang rheumatoid arthritis. Kemudian saya akan eh, bertanya ya tentang apa yang sudah saya sampaikan tadi gitu ya. Dari gejalanya ya, dari gejalanya kira-kira ya gejala atau manifestasi klinis dari RA sendiri apa? Ada yang bisa jawab? Tadi tuh gejalanya kan ada dua tuh, gejala keluhan umumnya dan satu lagi. Oke, saya kasih waktu 2 menit ya untuk berpikir. Pak, izin Pak menjawab untuk gejala dari RA Pak ya. Ya, betul. Iya, siap Pak. Ah,
Saya mau menjawab Pak, izin untuk gejala RA yang awal biasanya dari kelelahan. Biasa lagi dari kelelahan dia selanjutnya akan demam ringan, contohnya badannya meriang, panas dingin, atau nyeri otot, pegel-pegel. Eh, dan biasanya terjadi lagi kemerahan pada sendi, atau mati rasa, atau kesemutan, atau biasanya orang awam disebutnya kebas gitu. Oh, oke ya. Jadi sudah terjawab gitu ya. Namun saya hmm, ingin menjelaskan lagi ya terkait dengan manifestasi atau gejala klinis ya. Jadi seperti yang disampaikan tadi gitu ya bahwa ada dua gejala yang besar gitu ya. Yang pertama dilihat dari keluhannya ya. Secara umum pasien akan merasa badannya lemah gitu ya, nafsu makan menurun. Kalau nafsu makan menurun, otomatis asupan atau intake makanan tadi berkurang sehingga pasien mengalami penurunan berat badan. Kemudian adanya kelainan sendi gitu ya. Ciri khasnya tadi, kelainan sendi itu terjadi di pagi hari, kaku kurang lebih 1 jam ya, itu sewaktu bangun tidur. Oke, terima kasih semuanya. Ya, Eh, Pak. Semuanya sudah mengikuti dari awal sampai dengan selesai perkuliahan. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan dan nanti silakan dipelajari lagi di rumah, gitu ya, tentang asuhan keperawatan pada pasien osteoartritis. Itu nanti ke depannya tugas tersebut akan dibuatkan laporannya, ya, kemudian nanti dikumpulkan dan diletakkan di meja saya. Untuk tugas sudah jelas semuanya ya. Sudah Oke, Pak. oke, ya. Saya rasa demikian perkuliahan kita pada pagi hari ini. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.